Pernahkah Anda terpikir mengapa kadang kita merasa ada yang salah dari ucapan seseorang, padahal kata-katanya terdengar meyakinkan? Nah, tahukah Anda bahwa sebuah studi klasik di bidang psikologi menyimpulkan kalau persentase terbesar dari komunikasi emosional manusia itu sebenarnya disampaikan secara visual melalui bahasa tubuh? Nyatanya, lebih dari separuh keputusan krusial dalam bisnis sama sekali tidak ditentukan oleh apa yang diucapkan, melainkan justru dari apa yang tidak dikatakan. Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Saya sangat antusias menyambut Anda di kelas eksplanasi kita hari ini. Kita kan sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengkaji landasan teoretis ya, mulai dari anatomi wajah, mikroekspresi, sampai strategi membangun kedekatan emosional. Tapi sebagai akademisi dan praktisi, kita tahu betul bahwa semua teori hebat itu tidak akan ada artinya kalau tidak kita uji di lapangan. Jadi hari ini, kita melangkah ke tahap aplikasi. Kita akan membedah secara sistematis dan ilmiah bagaimana sih cara mengaplikasikan analisis perilaku ini ke dalam lingkungan profesional yang penuh tekanan, seperti negosiasi bisnis atau wawancara eksekutif. Mari kita mulai dengan meresapi kutipan ini. Dalam situasi tekanan tinggi, setiap gerakan adalah pesan. Ini bukan sekedar kiasan puitis ya. Ini adalah sebuah premis saintifik. Coba Anda bayangkan, ketika manusia berada di titik krusial atau di bawah tekanan berat, sistem limbik di otak kita lah yang mengambil alih kemudi. Secara bawah sadar, otak memancarkan niat dan emosi kita yang sesungguhnya melalui manifestasi fisik. Sejujurnya, manusia itu makhluk yang sangat buruk dalam hal berbohong. Tubuh kita ini secara biologis tidak dirancang untuk menipu secara sempurna tanpa meninggalkan jejak kognitif. Oleh karena itu, tugas kita di sini adalah belajar membaca pesan-pesan tersembunyi tersebut. Untuk kelas kita hari ini, saya sudah menyusun 6 agenda utama agar pembahasan kita tetap sistematis. Kita akan mulai dari pengantar psikologi nonverbal, lalu menentukan impresi pertama dan garis dasar, membedah anatomi sinyal persetujuan dan penolakan, lanjut ke analisis wawancara kerja, dan tentu saja kita tutup dengan kesimpulan serta etika observasi. Baik, mari kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar psikologi komunikasi nonverbal. Di sini, kita akan melihat bagaimana teori diterjemahkan menjadi taktik di dunia nyata. Poin krusialnya begini, tujuan kita mempelajari anatomi perilaku itu bukan sekedar supaya kita bisa jadi pengamat pasif yang asyik menebak-nebak pikiran orang. Tentu bukan itu. Tujuan utamanya adalah the ultimate test atau ujian tertinggi, yaitu kemampuan untuk mempertahankan kendali strategis. Saat Anda sedang bernegosiasi atau memimpin jalannya wawancara, kemampuan Anda untuk mengatur bahasa tubuh Anda sendiri sekaligus mengurai kode bahasa tubuh lawan bicara, itu adalah instrumen utama Anda. Ini yang mengarahkan diskusi ke hasil yang Anda inginkan. Intinya, ini semua tentang memegang kendali situasional. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, impresi pertama dan garis dasar. Ini fase yang sangat esensial, karena sebuah interaksi profesional sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum kata pertama diucapkan. Tahap pembukaan ini punya kronologi psikologis yang wajib Anda kuasai secara presisi. Pertama, perhatikan jabat tangan. Pastikan jabat tangan Anda tegak lurus dan setara. Kalau seseorang mencoba memutar tangan Anda sampai telapak tangannya berada di atas, ingat, secara psikologis itu adalah upaya dominasi awal. Anda harus sadar betul dengan taktik ini. Langkah kedua adalah mengatur posisi duduk. Dan yang ketiga, observasi tajam di 5 menit pertama. Mari kita bedah lebih dalam soal dinamika posisi duduk ini, karena data psikologisnya sangat memikat. Coba kita eksplorasi sedikit tentang ilmu proksemik atau tata ruang manusia. Kalau Anda duduk tepat berhadapan muka dengan lawan bicara, secara bawah sadar Anda sedang memicu psikologi konfrontasi. Ibaratnya seperti dua petarung yang bersiap di atas ring dengan meja sebagai barikade di antara dua ego. Sebagai gantinya, cobalah duduk dengan sudut sedikit miring atau L-shape. Posisi L-shape ini secara subtil akan menciptakan pola pikir yang jauh lebih kolaboratif dan kooperatif. Secara nonverbal, Anda sedang mengirimkan pesan, "Hey, kita berada di pihak yang sama loh, mari kita pecahkan masalah ini bersama." Nah, selanjutnya kita tiba pada konsep yang menurut saya paling vital dalam observasi perilaku, yaitu baseline atau garis dasar. Secara akademis, baseline adalah pola perilaku normal dari subjek, seperti apa tingkat aktivitas fisiknya, bagaimana nada suaranya, yang kita amati saat mereka berada dalam kondisi rileks tanpa beban tekanan. Itulah mengapa kita menggunakan 5 menit pertama untuk sekedar berbincang santai. Anda sebenarnya sedang melakukan kalibrasi instrumen. Apakah orang ini memang tipe yang banyak menggunakan gestur tangan? Apakah intonasi suaranya memang secara natural cepat? Kalau metrik krusial ini tidak Anda tetapkan di awal, mustahil rasanya kita bisa mendeteksi anomali emosi saat tensi percakapan mulai naik nantinya. Oke, kita beralih ke bagian ketiga, anatomi sinyal persetujuan negosiasi. Setelah instrumen pengamatan kita terkalibrasi, saatnya kita berburu deviasi spesifik dari garis dasar tadi. Saat Anda mempresentasikan argumen atau tawaran, Anda harus jeli memantau dikotomi psikologis yang terjadi di depan mata Anda. Di satu sisi, kita mencari buy signals, yakni indikator fisik yang menunjukkan keterbukaan total dan penerimaan atas ide Anda.
Tapi di sisi yang berseberangan ekstrim, kita bisa saja dihadapkan pada rejection signals. Ini menandakan lawan bicara merasa terancam dan secara aktif sedang membangun tembok pertahanan mental yang tebal. Ingat, tubuh mereka akan selalu menggemakan apa yang sedang diproses oleh pikiran bawah sadar mereka. Mari kita telaah matriks anatomi ini secara metodis. Dari sudut pandang neurologis, coba perhatikan matanya. Pupil yang membesar adalah respon tak sadar sistem saraf otonom terhadap hal yang sangat disukai. Otak ingin memasukkan lebih banyak cahaya dari objek yang menarik itu. Dari postur, kalau mereka condong ke depan, itu menunjukkan investasi ketertarikan. Sebaliknya, bersandar ke belakang dengan tangan menyilang di dada, itu sinyal penolakan tegas, sebuah mekanisme limbik untuk melindungi organ vital. Kemudian, telapak tangan terbuka menandakan nihilnya ancaman. Dan kalau mereka melakukan mirroring atau meniru gerakan Anda, itu pertanda harmoni yang luar biasa. Tapi waspadalah, kalau tiba-tiba bibir mereka mengatup rapat sampai seolah menghilang atau mulai gelisah menyentuh leher, itu pertanda lain. Bagian keempat, mendeteksi sinyal penolakan rasional. Pertanyaan kritisnya adalah, apa manuver taktis kita kalau data observasi jelas-jelas mengarah pada penolakan? Fenomena menyentuh leher yang saya sebutkan tadi dalam psikologi diklasifikasikan sebagai pacifying behavior. Ini adalah tindakan instingtif untuk menenangkan diri akibat adanya lonjakan stres, ketidaknyamanan, atau keraguan yang luar biasa. Sistem saraf mereka mendeteksi ancaman dari argumen Anda dan tanpa disadari tangan mereka beralih membelai atau mengusap leher. Kenapa leher? Karena di sana kaya akan ujung saraf vagus yang bila dirangsang bisa melambatkan detak jantung. Bisa dibilang, ini adalah semacam CPR pertolongan pertama untuk ego mereka yang sedang tertekan. Jadi, saat Anda melihat ini, tindakan paling logis adalah berhenti. Jangan terus membombardir mereka. Gunakan pertanyaan terbuka untuk perlahan membedah keberatan apa yang sebenarnya membuat mereka tidak nyaman. Izinkan saya membagikan sedikit rahasia dari pengalaman akademis dan praktis saya. Waktu itu saya sedang berada dalam negosiasi alot terkait anggaran pengembangan pendidikan. Tahu apa yang saya lakukan? Saya hampir sepenuhnya memusatkan perhatian pada posisi tangan lawan bicara di atas meja. Aliran data visual itulah yang secara langsung mendikte ritme saya. Kalau telapak tangan mereka terbuka dan posturnya condong ke depan, itu lampu hijau bagi saya untuk membeberkan rincian anggaran. Tapi, begitu saya lihat jari-jari mereka mulai saling menggenggam erat sampai memutih, atau tangan mereka naik menyentuh wajah, sebuah pacifying behavior, itu lampu merah mutlak. Saya langsung menahan diri, diam sejenak dan memberi ruang supaya kognisi mereka bisa memproses informasi yang padat tersebut. Mari kita geser lensa mikroskop akademis kita di bagian kelima, analisis inkongruensi wawancara kerja. Kita aplikasikan ilmu ini di lingkungan rekrutmen. Bendera merah paling utama bagi setiap pewawancara profesional yang mencari objektivitas kejujuran adalah inkongruensi. Definisi ilmiahnya sangat mempesona. Ini adalah ketidakselarasan antara pernyataan verbal dengan sinyal nonverbal. Dengan kata lain, apa yang sedang dikarang oleh pita suara sama sekali tidak selaras dengan sinyal jujur yang dipancarkan oleh mikrokontroler tubuh mereka. Bayangkan skenario ini terjadi di ruang wawancara Anda. Anda duduk berhadapan dengan seorang kandidat, posturnya tegap, suaranya lantang, dan dia mengklaim, saya adalah individu yang sangat teliti, presisi, dan selalu tenang di bawah tekanan. Terdengar bagus kan? Tapi di detik yang sama, Anda melihat kakinya di bawah meja bergoyang-goyang dengan ritme gelisah yang cepat. Belum lagi tangannya secara konstan memutar-mutar pulpen sampai nyaris jatuh. Kata-katanya menyanyikan lagu ketenangan, tapi tubuhnya justru mengkhianati narasi itu, meneriakkan kecemasan yang sedang berusaha mati-matian ia kubur. Nah, yang menarik, mengapa tubuh bisa bocor sedemikian rupa? Alasan psikologis di balik anomali fisik ini dinamakan beban kognitif atau cognitive load. Ternyata, mengarang kebohongan atau berusaha keras menyembunyikan celah kelemahan itu menyedot energi memori kerja otak jauh lebih masif daripada sekedar menceritakan kebenaran faktual. Otak harus bekerja ekstra keras membangun realitas palsu. Akibatnya, energi berlebih dari upaya kognitif yang memuncak ini tumpah dan bocor keluar melalui sinyal-sinyal bahasa tubuh yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Ada beberapa indikator fisik spesifik saat beban kognitif ini menembus batas dan otak kehabisan kapasitas komputasinya. Misalnya, kandidat secara refleks menutup mulut sebagian saat menjawab pertanyaan tajam, seolah otak mencoba menahan kata-kata dusta itu agar tidak keluar. Atau mereka tiba-tiba menyentuh hidung yang kapiler darahnya sedang membesar karena stres, atau gerakan gelisah tak wajah. Dan yang paling vital dari semuanya, terjadi perubahan drastis dan tiba-tiba dari baseline santai mereka di awal tadi. Jika Anda melihat ini, Anda patut sangat waspada. Itu adalah indikasi empiris bahwa ia sedang berjuang merajut fabrikasi. Ingat, tugas pewawancara adalah mengekstraksi kejujuran faktual, bukan sekedar menikmati retorika yang dipoles manis. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan etika observasi.
Ini adalah titik kulminasi dari telaah keilmuan kita hari ini. Saya ingin Anda benar-benar merenungkan tesis utama kita hari ini. Inti dari negosiasi bukanlah tentang siapa yang paling keras bicaranya, tapi siapa yang paling tajam pengamatannya. Seringkali, kaum amatir mengira bahwa meja negosiasi dimenangkan oleh artikulasi yang paling dominan dan agresif. Padahal, para akademisi dan profesional kelas atas tahu pasti bahwa kemenangan yang presisi justru diraih dengan ketenangan, dengan sabar mengumpulkan serpihan-serpihan data nonverbal yang bertebaran, lalu menyesuaikan taktik secara real-time, jauh sebelum kesepakatan itu menemui jalan buntu. Namun, semua pengetahuan ini membawa kita pada sebuah persimpangan pertanyaan moral yang esensial. Bagaimana kita menggunakan ilmu observasi perilaku yang tingkat akurasinya nyaris menyerupai membaca pikiran ini secara elegan, tanpa melanggar privasi, atau malah menjadi entitas yang manipulatif? Ini adalah beban moral yang tak terpisahkan dari keterampilan psikologis tingkat lanjut. Sebagai seorang profesional, Anda harus beroperasi di atas landasan integritas. Kita mengamati seseorang bukan untuk mengeksploitasi kelemahannya, melainkan untuk mencapai tingkat kejelasan komunikasi yang paling optimal. Terima kasih banyak telah mendedikasikan waktu dan atensi penuh Anda untuk mengikuti kelas master pembelajaran ini. Jika Anda merasa mendapatkan wawasan saintifik, terapan empiris yang logis, serta pencerahan dari paparan akademis kita hari ini, saya mengundang Anda untuk bergabung lebih erat dalam komunitas intelektual kita di channel Ruang Dosen. Silakan subscribe bila senang dengan paparan seperti ini, aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi materi eksplanasi keilmuan terbaru, klik like, dan yang tak kalah penting, share paparan ini ke rekan-rekan sejawat Anda jika dirasa bermanfaat. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem yang gemar menyebarkan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di ruang kelas kita berikutnya.